Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak kalian, Rocky Gerung, orang yang selama ini dielu-elukan oleh kaum oposisi, bahkan dia menjadi role model kaum oposan, membuat sebuah statement yang sangat-sangat menggemparkan, di mana Rocky Gerung menyemprot dan menguliti kabinet bayangan, yang juga sekarang menjadi kiblat kaum oposisi, dan juga kaum-kaum elit mahasiswa. Waduh, kira-kira kenapa ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga mendapatkan sebuah video di mana Rocky Gerung berhadap-hadapan dengan Ketua Selyos, orang yang selama ini diduga mendapatkan kucuran dana asing untuk bergerak di Indonesia. Nah, ini kira-kira diskusinya seolot apa ya? Nanti kita simak juga videonya. Karena terakhir, ada kabar yang sangat-sangat menggembirakan bagi para pendukung Pak Jokowi. Dan sepertinya ini menjadi Jumat berkabung bagi Roy Suryo dan juga Tifa. Kalau kami pendukung Pak Jokowi, Jumat ini merupakan Jumat barokah, teman-teman. Karena tadi Hakim Pra-Peradilan Tifa sudah memutuskan menolak permohonan pra-peradilan dari Tifa. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke, kabinet bayangan anti koperasi. Oke. Anti Prabowonomics. Anti sosialisme Prabowo. Maka kabinet bayangan sudah bilang kami pro kapitalis. Pro kapitalis. Kami pro oligarki. Wow. Harus gitu. Iya dong. Kan antitesa. Iya memang mesti antitesa. Coba tanya pada Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan. Lu anti koperasi, lu anti MBG. Berarti lu pro kapitalis. Lu pro individualis itu. Coba. Gugup dia jawab nanti. Gugup. Karena dia hanya membayang-bayangi. Dia nggak bisa aufgebom mengatasi kabinet itu. Itu datang hanya karena kemarahan. Membayang-bayangi dengan kemarahan adalah marah pada bayang-bayangnya sendiri. Gampangnya begini, kabinet bayangan dia mesti siap menggantikan kabinet itu kalau dia gagal. Tapi nggak mampu. Kelihatannya mereka cuma ingin membayangi, bukan ingin menggantikan. Cuma mau merecoki. Nggak tuntas itu. Koitusnya interruptus itu. Itu karena cogitonya juga terputus. Cogito juga interruptus kan. Jadi jangan tanggung itu. Paradigma kami. Tapi kapasitinya menurut lu orang-orang kawan-kawan teman-teman masyarakat ada kapasitasnya, tetapi paradigmanya nggak dia paham. Dia anti kabinet yang sosialistis, mestinya dia pro kapitalis. Wow, mestinya pro kapitalis. Tapi teman-teman, nih ya, kalau kabinet bayangan ini langsung jor-joran ngomong kalau mereka pro kapitalis, kelihatan banget antek-antek asingnya ya kan? Karena kan ya kalau kita perhatikan kapitalis ini dan juga oligarki ini sangat erat hubungannya dengan dunia barat, sangat erat hubungannya dengan negara-negara yang ingin hanya menguasai sumber daya alam kita. Dan lagi kalau kita perhatikan, Rocky Gerung ini sekarang sudah jarang banget berbicara mengenai Pak Jokowi. Dia sudah jarang banget mengkritik Pak Jokowi. Bahkan ketika ada foto Pak Prabowo, Pak Jokowi dan juga Mas Gibran kemarin, dia nggak berkomentar sama sekali loh. Malah yang berkomentar dan nyinyir adalah kabinet bayangan. Jadi kabinet bayangan ini di akun Instagramnya, dia tuh menyandingkan foto bertiga tokoh bangsa ini. Jokowi, Prabowo, Gibran. Di bawahnya tokoh masyarakat yang upacara bersama kabinet bayangan. Terus ada tulisannya yang atas acara elit atau apa gitu, yang di bawah upacara rakyat. Dia nggak tahu kali ya, di Istana Negara itu ada 3.000 rakyat lebih yang hadir. Emang cuma kalian yang rakyat? Aduh, kalian itu jangan membuat kotak-kotak dalam masyarakat. Jangan membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Ini bahaya loh kabinet bayangan ini loh. Dia pikir upacara di istana itu adalah upacara elit. Bukan, itu pesta rakyat, Bung. Yang tidak dapat undangan juga banyak banget yang hadir dan diberikan fasilitas tenda sama Presiden Prabowo. Dan itu acara rakyat juga.
Jangan bilang hanya kalian yang rakyat. Waduh, ini gawat ini kabinet-kabinet bayangan nih. Bisa membuat perpecahan di tengah masyarakat, teman-teman. Ini ngeri nih, ngeri banget. Dan ya tahu sendirilah ya. Orang-orang dalam kabinet bayangan ini jejak rekamnya seperti apa ya kan? Jejak rekam anggaran-anggarannya seperti apa? Kan itu jelas terekam, teman-teman. Ada jejak digitalnya, ya kan? Antek-antek siapa mereka? Ya, kalian bisa ini sendirilah, cari sendirilah nanti, teman-teman. Karena kalau saya nanti yang ngomong nanti dibilang hoax lagi ya kan? Nanti dibilang nggak bener lagi, omon-omon lagi. Oke, kita next. Kita lihat bagaimana perdebatan Rocky Gerung dengan Ketua Selios. Ya, kalau menurut saya problemnya ada di Prabowo-nya. Kalau problemnya ada di Prabowo, pertanyaan kenapa Prabowo punya problem dengan dia nggak selesai menteri-menterinya? Karena ada perjanjian politik. Prabowo dari awal ingin mendorong program-programnya dia, itu sudah menggunakan aparat militer. Gini ya. Artinya since the beginning, itu sudah mengarahnya bahkan menjadi fasis. Lalu kenapa koalisi sipilnya berhenti? Kenapa partai-partai sipilnya nggak ngamuk? Dungunya siapa? Ya karena partai sipilnya itu feodal, mau diatur-atur. Jadi soalnya ada di situ sebetulnya. Dari awal itu soalnya. Menteri misalnya, kenapa menteri nggak mau ngomong? Saya cuma pembantu presiden. Di mana dalam konstitusi menteri pembantu presiden? Sejarah kita mengatakan, tanya sama Bung Hatta pidato. Menteri itu bukan sekedar pembantu presiden. Dia punya ide, oleh karena itu jadi minta bantuan. Kan itu. Kalau menteri ini kan hasil perjanjian politik. Jadi idenya supaya dia jadi militeristik, jangan biarkan kabinet itu dari bawah merongrong legitimasi presiden. Kalau menurut saya seolah ada pemisahan antara Prabowo dengan menteri-menterinya, itu dua paket yang berbeda. Kalau menurut saya problemnya ada di Prabowo-nya. Kalau problemnya ada di Prabowo, pertanyaan kenapa Prabowo punya problem dengan dia nggak selesai menteri-menterinya? Karena ada perjanjian politik. Jadi tetap jadi tawan oleh itu. Ini soal personal, mungkin dia takut, mungkin dia lagi cari momentum. Tapi yang kita lihat di depan mata itu, nggak ada satupun menteri yang berani datang membela kebijakan presiden. Yang bela presiden siapa? Ini Bang Fisra belain presiden. Dia nggak bela presiden. Dia berupaya untuk memahami jalan pikiran presiden dan mencari pembenaran ideologisnya, mencari pembenaran pragmatisme. Dan ini bukan pilihan pragmatis, bukan salah sangka itu. Pragmatisme di dalam filsafat ekonomi artinya sesuatu yang akhirnya diambil setelah semua hal yang lain dihitung. Bukan Wow, politik. di kuliah ya kan? Ketua Selios. Juga kita mesti tertib pakai istilah-istilah itu. Nah ini Selios ini teman-teman juga salah satu LSM yang sangat getol mengkritik, mendorong agar MBG dihentikan. Padahal MBG itu sangat bermanfaat loh. MBG itu sangat bermanfaat walaupun masih ada implementasi di lapangan yang mungkin belum sesuai standar BGN. Dan bukan MBG-nya yang salah, bukan programnya yang salah. Orang yang menjalankan di lapangan itu yang salah. Dapur-dapurnya itu yang harus diperiksa, bukan programnya yang disuruh berhenti. Inilah Selios nih ya kan. Aduh. Makan tuh kau omongan dari Rocky Gerung. Dan saya dapat informasi dari podcastnya Hasan Nasbi bahwa beliau mengatakan ada sebuah obrolan di dalam istana, entah itu dari presiden ke menteri atau dari seskap ke menteri. Jadi menteri-menteri ini dianjurkan atau dibukakan pintu seluas-luasnya untuk berbicara kepada masyarakat mengenai program-program unggulan presiden. Ini yang terjadi teman-teman. Cuman mungkin saja menteri-menteri ini takut kepleset lidah, takut salah ngomong. Karena sekarang teman-teman kalau kita salah ngomong sedikit, digoreng-gorengnya tuh luar biasa loh. Contoh, waktu pidato Pak Prabowo di sidang tahunan MPR, beliau mengatakan bahwa beliau mau membuat ambulans terbang, dokter terbang. Wah, banyak tuh di media sosial yang membuat sebuah foto postingan mengenai dokter yang bersayap terus terbang katanya. Inilah SDM-SDM yang mempermalukan dirinya sendiri. Oknum-oknum dokter yang mempermalukan dirinya sendiri. Dosen lagi. Dokter terbang itu sudah ada di pedalaman-pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan. Bahkan saya melihat sebuah tweet di Twitter, ada seorang dokter yang sudah menjadi dokter terbang sejak tahun 2000. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita karena masih banyak daerah-daerah terpencil yang tidak ada fasilitas kesehatan yang mumpuni. Contoh misal penyakit jantung. Penyakit jantung ini kan golden hour-nya itu kan cuma sedikit teman-teman. Kalau dia dari pedesaan, di pelosok, mau dibawa ke rumah sakit yang punya fasilitas, mungkin memakan waktu yang lama. Tapi dengan adanya fasilitas dokter terbang, ambulans terbang, insya Allah itu bisa tertangani dengan segera dan nyawanya bisa terselamatkan.
Inilah ya nalar orang-orang itu kurang sepertinya. Mereka hanya mengedepankan kebencian, mereka hanya mengedepankan nyinyir. Nah, begitulah hasilnya. Aduh. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan dan putusan pra peradilan dari Tifa yang sepertinya sangat-sangat menyakitkan. Tolak sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2026 sebagai pemohon lawan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cekio Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cekio Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang dalam hal memberikan kuasa kepada Dr. Eko Budi Susanto SMH dan kawan-kawan dengan surat kuasa khusus dan surat perintah tanggal 7 Agustus 2026 sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri beserta seluruh pelanggaran. Menimbang bahwa untuk menyikat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan pemohon sebagaimana disebut di atas. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P9 serta 1 orang saksi dan 1 orang ahli. Untuk menguatkan dalil jawabannya, termohon telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan bukti surat T16 dan 1 orang ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pemeriksaan perkara aku. Menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam persidangan hakim memiliki kebebasan menilai, menerima atau mengabaikan keterangan ahli berdasarkan keyakinan dan alat bukti lain yang sah karena sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menurut prinsip keyakinan bebas hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 213 tanggal 10 April 1957 menegaskan bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti-bukti tersebut adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban pemohon serta bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon yang telah dipertimbangkan seperti atas, maka selanjutnya hakim pra peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut: A. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi termohon. B. Memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela atau penetapan sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. C. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ hakim pra peradilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon, error in jurisdiction. D. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon gugur demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah adanya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana bukti surat T8 dan bukti surat P4, kemudian termohon berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP melakukan pengajuan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bukti surat T9, bukti surat T10, bukti surat T11, bukti surat T12, bukti surat T13, bukti surat T14, bukti surat T15, bukti surat P6, bukti surat P7, bukti surat P8, bukti surat P9. Menimbang bahwa apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan
sebagaimana dalam persidangan pra-peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bukan mengajukan pra-peradilan. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan, pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi pemohon selanjutnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P6 dan bukti surat P9 diperoleh fakta berkas atas nama pemohon pra-peradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2026. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada tanggal 3 Agustus 2026 sebagaimana data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on fantoy berfak, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nil. Mengingat pasal 75(4) dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on fantoy berfak, 2 membebankan kepada pemohon untuk membiayai perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SHMH, Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Kipra dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang nasib Tifa ke depan? Hakim menolak seluruh permohonan dari Tifausia Tiasuma dan dia kembali menjadi terdakwa. Yeay. Kemarin pede banget. Kalau hakim tidak mengabulkan permohonan kami akan berarti tersandra. Waduh, Tifa, makan kau tuh ya kan. Aduh, ya Allah, terima kasih ya Allah, Jumat berkah ya Allah. Aduh, Tifa, di hari Kamis nanti akan ada. Bentar, hari Kamis nggak ya? Tanggal 27 teman-teman.
Bener, hari Kamis depan akan ada sidang pokok perkara dari Tifa. Kalau dia tidak datang, tidak hadir, kemungkinan besar akan dijemput oleh jaksa, teman-teman. Waduh. Kalau dia tidak kooperatif, akan dijemput jaksa, teman-teman. Kasihan sekali loh. Apakah ini imbas? Apakah ini hasil dari peraturan ataupun surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru, teman-teman? Aduh, ya Allah, itulah ya. Ternyata kezoliman memang selalu kalah gitu ya kan. Orang kalau zolim terhadap seseorang, waduh, jalannya pasti berliku-liku. Dia sudah ngata-ngatain Pak Jokowi, otaknya inilah, otaknya itulah. Sudah ngata-ngatain Pak Jokowi inilah. Tapi sampai sekarang dia tidak mau ngaku kalau itu sebuah kesalahan. Dia nggak mau ngaku, teman-teman. Bahkan dia nggak mau ngaku kalau selama ini dia mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh, luar biasa orang ini loh. Luar biasa ngibulnya. Udah lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Kita nantikan. Semoga nanti ke depannya pra-peradilan Roy Suryo ditolak ya kan. Biar mereka nangis berjamaah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.